Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mempelajari tentang auditing. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai tujuan pengauditan dan tanggung jawab auditor. Tujuan pengauditan menurut SA 200 adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju, di mana hal ini bisa dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, berdasarkan tujuan yang dituangkan dalam SA ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa tujuan akhir dari suatu audit adalah untuk menyatakan opini. Dan untuk bisa menyatakan opini, seorang auditor perlu mengumpulkan dan mendapatkan bukti yang cukup dan tepat, sehingga dia bisa menyatakan opini terkait laporan keuangan. Nah, untuk bisa mendapatkan bukti yang cukup dan tepat tersebut, maka kita perlu melakukan pengembangan atas tujuan tersebut. Ada 5 tahapan dalam mengembangkan tujuan audit sehingga tujuan audit bisa tercapai. Yang pertama adalah memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi siklus-siklus. Yang ketiga, memahami asersi-asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, memahami tujuan umum audit untuk kelompok golongan transaksi, akun-akun, dan pengungkapannya. Dan yang terakhir adalah memahami tujuan khusus audit untuk kelompok golongan transaksi, akun-akun, dan pengungkapannya. Untuk 3 tahapan yang pertama akan kita bahas pada pertemuan kali ini. 2 tahapan terakhir akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita masuk ke tahapan pertama dari pengembangan tujuan audit, yaitu memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Terkait tujuan audit, kita sudah bahas di awal materi, jadi kita tidak akan bahas lagi di bagian ini. Sekarang kita akan bahas tentang tanggung jawab dari auditor. Sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang tanggung jawab auditor di dalam audit laporan keuangan, kita coba pahami dulu batasan-batasan tanggung jawab antara manajemen dan auditor di dalam audit laporan keuangan. Di sini saya sudah sajikan beberapa tanggung jawab manajemen terkait dengan audit laporan keuangan. Yang pertama adalah manajemen bertanggung jawab menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Jelas ya bahwa yang bertanggung jawab menyusun laporan keuangan itu bukan auditor tapi manajemen. Karena yang lebih mengetahui tentang aktivitas perusahaan sehari-hari itu adalah manajemen. Dan manajemen dalam menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tanggung jawab yang kedua dari manajemen adalah menyajikan laporan keuangan yang wajar. Untuk bisa menyajikan laporan keuangan yang wajar, manajemen harus mempunyai pertimbangan yang sehat, di mana di dalamnya terdapat prinsip kehati-hatian. Sehingga akun-akun di dalam laporan keuangan disajikan secara wajar, tidak under value ataupun over value. Tanggung jawab yang ketiga dari manajemen adalah menetapkan dan menerapkan pengendalian internal yang efektif. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, diharapkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Tanggung jawab terakhir dari manajemen terkait dengan audit laporan keuangan adalah bekerja sama dengan auditor selama proses auditing. Di mana di sini manajemen harus membuka pintu seluas-luasnya bagi auditor untuk bisa mendapatkan informasi dan juga bukti yang cukup dan tepat, sehingga auditor bisa memperoleh keyakinan yang memadai dalam menyatakan opininya. Nah, secara singkat ini adalah tanggung jawab dari auditor.
Selanjutnya kita masuk ke tanggung jawab auditor ya. Tanggung jawab auditor adalah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan opini terkait laporan keuangan. Kemudian tanggung jawab berikutnya adalah dari auditor melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikan temuan auditor. Nah, dari tanggung jawab ini, dua tanggung jawab yang sudah saya sajikan di sini, nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi karena ada beberapa istilah di sini yang akan kita bahas terkait dengan tanggung jawab auditor, juga tanggung jawab lainnya yang lebih detail yang akan kita bahas. Setelah tadi kita membahas tentang tanggung jawab auditor di dalam audit laporan keuangan, sekarang kita coba membahas lebih dalam lagi terkait dengan tanggung jawab auditor dan istilah-istilah yang terkait dengan tanggung jawab auditor. Yang pertama kita akan membahas tentang tanggung jawab auditor terkait menemukan salah saji material. Apa yang dimaksud dengan salah saji material? Salah saji material merupakan besarnya salah saji dalam laporan keuangan, baik secara individu maupun kolektif, dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Nah, apa yang dimaksud dengan salah saji individu? Salah saji individu ini maksudnya salah saji yang terdapat di masing-masing akun. Misalnya salah saji yang ada di akun kas, salah saji yang ada di akun persediaan, salah saji yang ada di akun hutang, salah saji yang ada di akun pendapatan, dan lain-lain. Itu disebut dengan salah saji individu. Dan akan menjadi salah saji kolektif jika salah saji yang ada di kas, persediaan, hutang, pendapatan tersebut digabungkan. Maka itu akan menjadi salah saji kolektif. Nah, salah saji individu ataupun salah saji kolektif itu harus dipastikan oleh auditor bahwa salah saji tersebut tidak material atau tidak mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Kalau ternyata salah saji itu material, maka nanti akan berdampak pada opini yang akan dinyatakan oleh auditor. Salah saji ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kesalahan atau error, yang kedua adalah kecurangan atau fraud. Kalau kesalahan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja sifatnya. Contohnya adalah bagian kasir yang ketika membuat nota, itu tuh ketika mengalihkan antara jumlah barang dengan harga barang itu salah dalam pengaliannya. Nah, itu adalah yang disebut dengan kesalahan. Atau ketika bagian penjualan membuat faktur, menuliskan harga barang, ternyata dia salah menuliskan harga barang yang seharusnya 5.000, dia tulis 6.000. Itu juga termasuk kesalahan, tidak sengaja dia melakukannya. Tapi kalau yang namanya kecurangan adalah tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih di dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola. Nah, kecurangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyalahgunaan aset, dan yang kedua adalah pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Contoh dari penyalahgunaan aset ini adalah misalnya penggelapan aset atau pencurian aset, di mana karyawan atau individu di dalam perusahaan itu tuh menggelapkan kas perusahaan, menggunakan fasilitas dari kantor untuk keperluan pribadi, kemudian melakukan pengeluaran biaya perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau melakukan markup. Itu juga termasuk salah satu bentuk dari penyalahgunaan aset. Itu salah satu contoh dari fraud. Kemudian jenis fraud yang kedua yaitu pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Contohnya adalah manajemen secara sengaja membuat lebih saji penjualan menjelang tanggal neraca untuk meningkatkan laba bersih dalam laporan keuangan. Yang perlu menjadi catatan adalah meskipun auditor bertanggung jawab untuk menemukan salah saji material,
tapi tetap harus dipertimbangkan adanya risiko yang tidak bisa terhindarkan bahwa auditor kemungkinan tidak dapat mendeteksi adanya salah saji tersebut. Hal ini bisa diakibatkan karena adanya keterbatasan dalam audit yang sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait keterbatasan audit. Jadi meskipun ini menjadi tanggung jawab auditor, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada kemungkinan auditor tidak dapat mendeteksi, tidak dapat menemukan adanya salah saji material ini, terutama jika salah saji ini disebabkan oleh adanya kolusi di dalam manajemen perusahaan. Biasanya kalau sudah ada kolusi tersebut, semuanya sudah disusun secara baik ya untuk menutupi kecurangan yang dilakukan, sehingga kalau misalnya memang sudah terorganisir seperti itu, auditor tentu akan mengalami kesulitan untuk mendeteksi adanya salah saji tersebut. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan perilaku curang, yang bisa mendorong seseorang melakukan fraud. Dikenal dengan teori fraud triangle. Ada 3 faktor yang bisa menyebabkan orang berbuat kecurangan atau berperilaku curang. Yang pertama adalah pressure. Pressure ini adalah tekanan, di mana seorang individu mendapat tekanan baik dari atasannya, dari lingkungannya, dari keluarganya, untuk melakukan kecurangan. Kemudian adanya opportunity, adanya kesempatan. Awalnya mungkin individu ini tidak berniat untuk melakukan kecurangan, tapi karena adanya kesempatan, dan kesempatan ini bisa jadi karena dia mempunyai celah terkait kelemahan dalam sistem pengendalian yang dimiliki perusahaan, dia memanfaatkan celah tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, ini yang disebut dengan opportunity. Mungkin masih ingat ya, kalau zaman saya dulu kecil, mungkin kalian belum ada, itu ada namanya Bang Napi, salah satu acara berita di TV, itu dia menyebutkan kejahatan itu terjadi bukan karena niat, tapi karena adanya kesempatan. Nah, itulah kurang lebih opportunity ini. Dia mungkin awalnya tidak niat, tapi karena adanya kesempatan sehingga dia melakukan tindakan fraud. Kemudian faktor yang terakhir ada rasionalisasi. Jadi individu ini berusaha merasionalisasikan, berusaha membenarkan tindakan kecurangan yang dia lakukan. Misal, kita sudah tahu bahwa menerima suap itu adalah suatu tindakan yang tidak benar, atau menggunakan kas perusahaan itu adalah tindakan yang benar. Namun, karena individu di dalam perusahaan ini melihat bahwa pendahulu saya juga begitu menggunakan uang kas untuk keperluan pribadinya, memarkup biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk selisihnya digunakan untuk keperluan pribadinya, itu tidak apa-apa. Dia merasionalisasikan bahwa karena hal itu sudah biasa dilakukan, berarti hal itu bukan merupakan suatu kecurangan. Itulah yang dimaksud dengan rasionalisasi. Jadi ini adalah 3 faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perilaku curang, yaitu pressure, opportunity, dan juga rationalization. Tanggung jawab auditor selanjutnya adalah memperoleh keyakinan yang memadai, di mana keyakinan yang memadai ini diperoleh ketika auditor telah mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke level yang dapat diterima. Keyakinan yang memadai artinya auditor tidak memberikan jaminan absolut bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Jadi, auditor tidak memberikan jaminan 100% bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Kenapa? Ada 3 alasannya kenapa auditor hanya bisa memberikan keyakinan memadai. Yang pertama adalah audit menggunakan sampel dalam menguji bukti audit. Jadi, dalam menguji bukti-bukti audit,
Tidak semua bukti audit diuji oleh auditor. Hal ini karena adanya keterbatasan dalam proses audit terkait waktu ataupun biaya, sehingga dalam melakukan audit, dalam melakukan uji terhadap bukti audit, auditor hanya menggunakan sampel. Sehingga inilah yang menyebabkan auditor hanya bisa memberikan keyakinan memadai. Selain itu, jenis luas saat pengujian dan evaluasi hasil pengujian memerlukan pertimbangan auditor yang signifikan. Meskipun dengan kejujuran dan integritas, auditor bisa melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam membuat pertimbangan. Jadi, auditor meskipun sudah menerapkan standar audit, sudah menggunakan prinsip kehati-hatiannya, menerapkan kompetensi dan keahlian profesionalnya dalam membuat pertimbangan, namun tetap saja ada kemungkinan adanya kesalahan auditor dalam membuat pertimbangan-pertimbangan terkait audit yang dilakukan. Kemudian hal lainnya yang bisa mengakibatkan auditor hanya bisa memberikan keyakinan memadai adalah akuntansi berisi estimasi yang kompleks. Nah, estimasi-estimasi ini sifatnya sangat dipengaruhi oleh kondisi di masa depan, sehingga auditor juga tidak bisa memastikan bahwa estimasi itu akan benar terjadi atau tidak. Nah, di sini adalah hal lainnya yang menyebabkan auditor hanya bisa memberikan keyakinan yang memadai. Yang terakhir adalah kolusi yang dilakukan oleh manajemen. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kolusi yang dilakukan oleh manajemen yang telah disusun dengan rapi, yang telah diatur dengan baik, itu bisa mengakibatkan auditor tidak dapat mendeteksi adanya salah saji, adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Namun, meskipun auditor hanya bisa memberikan keyakinan memadai karena adanya batasan-batasan tersebut, adanya kondisi-kondisi tersebut, untuk bisa tetap memperoleh kepercayaan dari masyarakat, auditor harus tetap melaksanakan audit sesuai dengan standar audit dan kode etik profesi. Selanjutnya, yang terkait dengan tanggung jawab auditor adalah skeptisme profesional. Apa itu skeptisme profesional? Skeptisme profesional adalah suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Nah, berdasarkan definisi ini, kita bisa lihat bahwa ada dua komponen utama dari skeptisme profesional ini. Yang pertama adalah suatu pikiran yang selalu mempertanyakan. Trust but verify. Jadi, auditor boleh mempercayai laporan yang dibuat, yang disusun oleh manajemen, tapi tetap harus melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut. Jadi tidak hanya percaya, tapi tetap harus memeriksa. Kemudian, komponen yang kedua adalah sikap waspada atau kritis dalam menilai bukti audit. Jadi, ketika auditor memperoleh atau mendapatkan bukti, auditor harus memastikan apakah jumlah-jumlah yang ada di dalam bukti tersebut sudah tepat dan sudah tepat juga disajikan di dalam laporan keuangan, serta memastikan juga bahwa pengungkapan yang signifikan sudah dilakukan terkait informasi-informasi yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pengguna laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pertimbangan profesional atau professional judgment, di mana auditor harus menerapkan professional judgment selama proses audit. Professional judgment ini meliputi penentuan materialitas dan risiko audit, sifat saat dan luas prosedur audit, evaluasi bukti audit, evaluasi pertimbangan manajemen, penarikan kesimpulan berdasarkan bukti. Nah, untuk bisa menerapkan professional judgment ini, seorang auditor harus mempunyai kompetensi, di mana kompetensi ini dapat diperoleh melalui pelatihan, pengetahuan, dan juga pengalaman.
Selanjutnya, auditor juga mempunyai tanggung jawab atas perundang-undangan. SA 250 membantu auditor dalam mengidentifikasi kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, auditor tidak bertanggung jawab untuk mencegah dan tidak dapat diharapkan untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan. Kepatuhan auditor terhadap peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua kategori berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang pertama adalah ketentuan terkait perundangan yang secara umum berdampak langsung dalam menentukan jumlah dan pengungkapan material. Misal, Undang-Undang Pajak. Nah, untuk kategori perundang-undangan yang berdampak langsung dalam menentukan jumlah dan pengungkapan material, auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait kepatuhan terhadap peraturan perundangan tersebut. Nah, untuk kategori peraturan perundangan kedua, yaitu yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan, namun berdampak pada aspek operasi bisnis entitas, going concern entitas, atau sanksi berat, misal ketentuan terkait solvabilitas dan undang-undang lingkungan hidup. Nah, untuk kategori yang kedua ini, auditor bertanggung jawab untuk meminta keterangan kepada manajemen atau pihak relevan lainnya mengenai tingkat kepatuhan entitas terhadap undang-undang tersebut dan menginspeksi korespondensi dengan pihak berwenang yang menerbitkan izin atau peraturan yang terkait undang-undang tersebut. Ketika ketidakpatuhan terhadap undang-undang teridentifikasi atau diduga terjadi, maka auditor harus memperoleh pemahaman atas sifat ketidakpatuhan dan kondisi terjadinya ketidakpatuhan. Yang kedua, auditor harus memperoleh informasi lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi terhadap laporan keuangan. Nah, apabila memang ketidakpatuhan tersebut teridentifikasi dan benar-benar terjadi, maka auditor harus mengkomunikasikan ketidakpatuhan yang ditemukan selama pelaksanaan audit kepada pihak yang bertanggung jawab, kecuali jika permasalahan tersebut secara jelas tidak penting atau tidak material. Tapi jika ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan tersebut berdampak material terhadap laporan keuangan dan belum tercermin secara memadai dalam laporan keuangan, maka auditor dapat memodifikasi opininya. Setelah tadi kita membahas tentang tujuan audit dan tanggung jawab auditor, sekarang kita masuk ke tahap kedua dari tahapan mengembangkan tujuan audit, yaitu tahapan keduanya adalah membagi laporan keuangan menjadi siklus-siklus. Dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, auditor saat ini menerapkan pendekatan siklus. Apa yang dimaksud dengan pendekatan siklus? Pendekatan siklus di sini adalah di mana laporan keuangan akan dipecah menjadi segmen-segmen atau komponen yang lebih kecil. Tujuannya adalah agar audit menjadi lebih mudah dilaksanakan dan mempermudah pembagian tugas di antara para anggota tim, sehingga pelaksanaan audit akan menjadi lebih efisien. Contoh pembagian ke dalam siklus ini adalah misalnya golongan transaksi penjualan, retur penjualan, penerimaan kas, dan penghapusan piutang tidak tertagih yang berdampak pada akun piutang usaha dikelompokkan dalam siklus penjualan dan pendapatan. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan audit, maka akun-akun di dalam laporan keuangan dibagi ke dalam 5 siklus. Siklus yang pertama adalah siklus penjualan dan pengumpulan piutang, kemudian siklus pembelian dan pembayaran, siklus penggajian dan personalia, yang keempat siklus persediaan dan pengudangan, dan terakhir adalah siklus perolehan modal dan pengembalian. Kita akan bahas tiap-tiap siklus di slide berikutnya.
Siklus pertama yang akan kita bahas adalah siklus penjualan dan pengumpulan piutang, di mana di siklus ini ada beberapa jurnal yang tercakup dalam siklus ini, yaitu jurnal penjualan, penerimaan kas, dan juga jurnal umum. Akun neraca yang tercakup di dalam siklus ini adalah kas di bank, piutang usaha, piutang lain-lain, cadangan kerugian piutang. Sementara untuk akun laba ruginya ada akun penjualan, retur penjualan, dan kerugian piutang. Selanjutnya, siklus pembelian dan pembayaran. Jurnal yang tercakup ada jurnal pembelian, pengeluaran kas, dan jurnal umum. Akun neraca yang masuk ke dalam siklus pembelian dan pembayaran ini ada kas di bank, persediaan, beban dibayar di muka, aset tetap dan akumulasinya, utang usaha, utang lain-lain, utang PPh, dan pajak ditangguhkan. Untuk akun laba ruginya adalah semua akun beban kecuali yang spesifik tercakup dalam siklus lain dan juga pajak penghasilan. Siklus yang ketiga adalah siklus penggajian dan personalia. Ini adalah siklus yang terkait dengan SDM dan juga penggajiannya. Ada dua jurnal yang masuk ke dalam siklus ini, yaitu jurnal penggajian dan jurnal umum. Akun neraca yang masuk ke dalam siklus ini ada kas di bank, utang gaji, dan utang PPh karyawan. Dan untuk akun laba ruginya ada gaji dan komisi, pajak karyawan penjualan, gaji pimpinan dan karyawan, pajak karyawan administrasi. Next, siklus persediaan dan penggudangan. Jurnal yang masuk ke dalam siklus ini ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan juga jurnal umum. Akun yang tercakup di dalam siklus ini ada persediaan, dan untuk akun laba ruginya ada harga pokok penjualan. Siklus yang terakhir adalah siklus modal dan pengembalian. Jurnal yang masuk ke dalam siklus ini ada jurnal pembelian, pengeluaran, dan jurnal umum. Kemudian untuk akun neracanya yang masuk ke dalam siklus ini ada kas di bank, utang wesel jangka panjang, utang bunga, modal saham, agio saham, laba saham, dividen, dan utang dividen. Sementara untuk akun laba ruginya di sini ada akun beban bunga. Kalau kita lihat dari kelima siklus yang tadi sudah saya paparkan, bahwa ada beberapa akun yang berada di hampir semua siklus. Bahkan ada satu akun yang pasti ada di semua siklus, yaitu kas di bank. Apa artinya? Artinya adalah kas di bank ini merupakan akun yang menjadi penghubung antar siklus. Nah, selanjutnya kita akan melihat hubungan antar siklus. Ini adalah bagian yang menunjukkan hubungan antara 5 siklus transaksi yang tadi sudah kita bahas dalam menghasilkan kas. Nah, kalau kita lihat dari bagian ini, aktivitas perusahaan diawali dari siklus perolehan modal dan pengembalian. Jadi dengan kata lain, ya, bisa dikatakan bahwa ini adalah tahap awal ketika perusahaan akan didirikan. Jadi ketika akan mendirikan perusahaan, calon pemilik perusahaan itu akan berusaha untuk memperoleh modal, baik modal itu diperoleh dari investor ataupun melalui pinjaman. Nah, modal tersebut biasanya dalam bentuk kas. Kemudian, kas yang diperoleh ini akan digunakan untuk semua keperluan terkait pendirian perusahaan dan juga untuk operasional bisnis perusahaan. Di sini ada siklus pembelian. Di sini bisa kita contohkan bahwa perusahaan akan melakukan pembelian terhadap peralatan, perlengkapan, dan persediaan yang akan menunjang operasional dan juga aktivitas bisnis perusahaan lainnya. Selain itu, kas ini juga digunakan ke siklus penggajian dan personalia untuk mendapatkan tenaga kerja. Kemudian, dua siklus ini akan berujung kepada siklus persediaan dan penggudangan. Di siklus ini, hasil dari pembelian dan pembayaran otomatis nanti akan menjadi persediaan dan juga akan disimpan di gudang.
Dan di siklus ini, di bagian penggudangan dan persediaan ini, akan ada karyawan yang akan bekerja untuk menghandle terkait pergudangan dan juga persediaan. Selanjutnya, barang-barang yang ada di gudang tentu nanti akan lanjut ke siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Setelah dijual, kemudian tentu selanjutnya juga akan mengumpulkan piutang jika penjualan tersebut dilakukan secara kredit. Dari pengumpulan piutang tersebut nanti akan diperoleh lagi yang namanya kas. Nah, kas ini nanti sebagian akan digunakan untuk membagi dividen kepada investor atau membayar sebagian pinjaman kepada bank. Selebihnya itu diputar lagi untuk melakukan siklus selanjutnya. Nah, ini adalah hubungan antar siklus dalam menghasilkan kas. Di mana kas ini berdasarkan tadi yang sudah kita jabarkan sebelumnya, bahwa kas ini memang ada di semua siklus transaksi ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas tentang siklus transaksi terkait audit laporan keuangan, dan saya harap sudah mulai paham juga siklus-siklus transaksi tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan ketiga dari tahapan pengembangan tujuan audit, yaitu kita akan diajak bersama-sama untuk memahami asersi-asersi manajemen tentang laporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan asersi manajemen? Asersi manajemen adalah pernyataan implisit dan eksplisit oleh manajemen tentang transaksi keuangan, akun, penyajian, dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Nah, asersi manajemen ini berhubungan langsung dengan SAK atau IFRS, karena asersi manajemen adalah bagian dari kriteria tentang apakah manajemen membukukan dan mengungkapkan transaksi keuangan sesuai dengan SAK atau IFRS. Agar lebih memahami tentang asersi manajemen ini, kita coba masuk ke contoh ya. Di sini saya sudah menyajikan contoh tentang perusahaan Y, di mana di laporan posisi keuangan perusahaan Y, manajemen mencatat nilai persediaan sebesar 90 juta rupiah. Nah, tadi di awal kita sudah mempelajari definisi dari asersi manajemen, di mana asersi manajemen merupakan pernyataan implisit dan eksplisit oleh manajemen terkait laporan keuangan. Nah, dari pernyataan manajemen tentang persediaan sebesar 90 juta, pernyataan eksplisit dan implisit apa yang terkandung di dalamnya? Nah, di sini saya sudah sajikan juga bahwa di dalam pernyataan manajemen ini yang menyatakan bahwa persediaan senilai 90 juta, ada pernyataan eksplisit yang pertama bahwa persediaan sebesar 90 juta benar-benar ada dan jumlah persediaan yang benar adalah 90 juta. Kemudian asersi implisit yang ingin disampaikan oleh manajemen terkait persediaan sebesar 90 juta adalah yang pertama, semua persediaan yang harus dilaporkan telah dimasukkan. Yang kedua, semua persediaan yang dilaporkan adalah milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah persediaan tersebut dapat digunakan untuk dijual. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan asersi manajemen baik secara implisit maupun secara eksplisit. Semoga dari contoh ini kalian jadi paham ya apa yang dimaksud dengan asersi manajemen, dan juga kalian bisa begitu kalian melihat laporan keuangan, kalian juga bisa langsung terfikirkan, oh berarti mana eksplisit dari yang disajikan di dalam laporan keuangan ini adalah A dan mana implisitnya adalah B, misalnya seperti itu ya. Semoga bisa lebih paham lah ya terkait asersi manajemen ini. SA 315 mewajibkan auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan, juga pada tingkat asersi untuk golongan transaksi,
saldo akun, dan pengungkapan untuk menyediakan suatu basis bagi perancangan dan pelaksanaan prosedur audit lanjutan. Nah, asersi sendiri dikelompokkan menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama adalah asersi-asersi tentang golongan transaksi dan kejadian untuk periode yang diaudit. Kemudian yang kedua adalah asersi-asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Dan yang ketiga adalah asersi-asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Pertama, kita akan membahas asersi manajemen tentang golongan transaksi. Ada 5 asersi manajemen yang masuk dalam kategori ini. Yang pertama adalah keterjadian. Asersi keterjadian berhubungan dengan apakah transaksi yang telah dibukukan dan dicantumkan dalam laporan keuangan sungguh-sungguh terjadi pada periode akuntansi yang bersangkutan. Asersi keterjadian ini biasanya berhubungan dengan kemungkinan dimasukkannya atau ditambahkannya transaksi yang tidak seharusnya dicatat. Karena ada penambahan transaksi yang seharusnya tidak dicatat atau yang sebenarnya tidak terjadi ini, sehingga mengakibatkan lebih saji akun. Contohnya adalah manajemen mencatat transaksi penjualan yang ketika di vouching ke dokumen pendukungnya, ternyata transaksi penjualan itu tidak dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi. Nah, penambahan transaksi seperti ini merupakan salah satu pelanggaran atas asersi keterjadian. Asersi manajemen selanjutnya adalah kelengkapan. Asersi kelengkapan berhubungan dengan apakah seluruh transaksi yang seharusnya dicantumkan dalam laporan keuangan benar-benar telah dibukukan. Nah, kebalikan dari keterjadian tadi, asersi kelengkapan ini untuk memastikan apakah ada kemungkinan penghilangan transaksi yang dapat mengakibatkan kurang saji akun. Contohnya adalah ketika ada bukti transaksi, dan bukti transaksi itu ketika kita lakukan tracing ke pencatatan atau ke pembukuannya, ternyata bukti transaksi tersebut belum dibukukan. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh dari pelanggaran asersi kelengkapan. Selanjutnya, asersi keakurasian. Asersi ini berhubungan dengan apakah transaksi-transaksi telah dibukukan dengan jumlah yang benar. Contohnya adalah ketika penentuan harga penjualan dari suatu barang itu dicantumkan salah. Misal harga penjualan untuk barang persediaan kipas angin misalnya yang seharusnya dijual dengan harga 200.000 ternyata dicatat dijual dengan harga 175.000. Itu termasuk ketidakakurasian. Atau contoh lainnya adalah pengkalian. Ketika bagian kasir tadi saya sudah contohkan ya sebelumnya, ada kemungkinan kasir melakukan pengalian yang salah antara jumlah barang yang dijual dengan harga jualnya yang ketika dikalikan harusnya misalnya jumlahnya 500.000, ternyata oleh kasir dijumlahkannya sebesar 450.000. Nah, ini termasuk salah satu contoh keakurasian. Selanjutnya adalah asersi klasifikasi. Asersi klasifikasi berhubungan dengan apakah transaksi telah dibukukan dalam akun yang tepat. Pencatatan transaksi pembayaran gaji pegawai bagian administrasi yang dibukukan sebagai harga pokok penjualan adalah contoh pelanggaran atas asersi klasifikasi. Contoh lainnya asersi klasifikasi adalah ketika peralatan yang harusnya dicatat di dalam aset tetap tapi oleh manajemen misalnya dicatat di aset lancar. Itu salah satu bentuk contoh pelanggaran dari asersi klasifikasi ini. Asersi yang terakhir dari asersi manajemen kategori golongan transaksi adalah
Cut off atau pisah batas. Asersi ini berhubungan dengan apakah transaksi-transaksi dibukukan pada periode akuntansi yang tepat. Contohnya, pencatatan transaksi penjualan di bulan Desember, padahal barang baru dikirim pada bulan Januari. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh pelanggaran atas asersi cut off atau pisah batas. Next, kita bahas asersi manajemen tentang saldo akhir akun. Ada 4 kategori yang masuk ke dalam kategori ini. Yang pertama adalah keberadaan atau eksistensi, di mana asersi keberadaan berhubungan dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas yang dicantumkan dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca. Sama seperti asersi keterjadian di golongan transaksi, asersi keberadaan ini juga ingin memastikan tidak adanya sejumlah angka tertentu yang dimasukkan ke dalam akun, sementara sebenarnya penambahan tersebut seharusnya tidak dilakukan karena tidak ada bukti pendukungnya. Jadi, asersi keberadaan ini dengan kata lain ingin memastikan bahwa tidak ada lebih saji atas akun. Asersi selanjutnya adalah asersi kelengkapan. Asersi ini berhubungan dengan apakah seluruh akun dan seluruh jumlah yang seharusnya dicantumkan dalam laporan keuangan sungguh-sungguh telah tercantum. Sama dengan asersi kelengkapan di golongan transaksi tadi, asersi kelengkapan di saldo akhir akun juga untuk memastikan tidak adanya penghilangan jumlah tertentu yang harusnya dicatatkan ke dalam akun, yang dapat mengakibatkan akun tersebut menjadi kurang saji. Asersi selanjutnya adalah asersi penilaian dan pengalokasian. Asersi ini berhubungan dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat, termasuk semua penyesuaian penilaian agar jumlah aset mencerminkan nilai bersih bisa direalisasi. Selanjutnya adalah asersi hak dan kewajiban. Asersi ini terkait dengan apakah aset adalah hak entitas dan apakah liabilitas merupakan kewajiban entitas pada tanggal neraca. Terakhir adalah asersi manajemen tentang penyajian dan pengungkapan. Ada 4 asersi manajemen di dalam kategori ini. Yang pertama adalah keterjadian serta hak dan kewajiban, di mana asersi ini berhubungan dengan apakah kejadian yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban dari entitas. Asersi selanjutnya adalah kelengkapan. Asersi ini berhubungan dengan apakah seluruh pengungkapan yang disyaratkan telah dicantumkan dalam laporan keuangan. Misalnya adalah hubungan transaksi-transaksi material dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas. Nah, hal yang seperti ini harus diungkapkan secara lengkap di dalam laporan keuangan. Asersi selanjutnya adalah keakurasian dan penilaian. Asersi keakurasian dan penilaian berhubungan dengan apakah informasi keuangan telah diungkapkan dengan wajar dan dengan jumlah yang tepat. Di bagian ini, manajemen harus mengungkapkan asumsi yang digunakan yang mendasari jumlah-jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan. Asersi yang terakhir dari kategori penyajian dan pengungkapan adalah klasifikasi dan keterpahaman. Asersi ini berkaitan dengan apakah jumlah-jumlah telah digolongkan dengan tepat dalam laporan keuangan dan catatan kaki, dan apakah penjelasan atas saldo dan pengungkapannya dapat dipahami. Contohnya adalah pengklasifikasian aset tetap, contohnya bangunan. Manajemen harus mengklasifikasikan secara jelas mana bangunan yang sudah jadi, bangunan yang dalam proses, dan seterusnya, sehingga para pengguna laporan keuangan mempunyai kepemahaman yang sama atas laporan keuangan yang disajikan
oleh manajemen. Oke, tadi terakhir kita sudah bahas tentang asersi manajemen, di mana nanti asersi manajemen ini akan berkaitan erat dengan tujuan audit, karena tujuan audit akan disusun mengikuti asersi-asersi manajemen. Terkait tujuan audit, baik tujuan umum dan tujuan khusus, akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan kita selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.